Halo guys, di episode kali ini saya akan membahas 3 pelajaran marketing penting yang kita dapat dari Marvel Cinematic Universe yang strateginya tidak ada matinya. Terutama sekarang lagi booming nih film Spider-Man. Oke, simak ya sampai selesai. Nah, yang pertama adalah persona based positioning. Kita dapat melihat bagaimana Marvel Cinematic Universe memanfaatkan persona based positioning dalam pemilihan hero-hero dan film-film yang dipilih untuk bagian ekosistem MCU. Nah, persona based positioning ini dapat ditunjukkan ke berbagai hal termasuk karakteristik, demografi, usia, etnis, kebangsaan, dan jenis kelamin. Nah, contohnya pemilihan hero Shang-Chi yang memiliki persona Chinese Marvel fans dan Captain Marvel Amerika dengan persona female Marvel fans. Jadi dalam dua karakter itu ada dua pasar yang akan Marvel berusaha untuk nge-grabnya, yaitu Shang-Chi dengan pasar di Chinese, dan yang kedua adalah Captain Marvel dengan perempuan fans yang di Marvel. Itu dua pasar baru yang diperoleh dengan penampilan dua film baru. Nah, pemilihan hero yang berkaitan dengan persona based positioning dapat menjangkau lebih banyak penonton, lebih banyak market, lebih banyak pasar, sehingga dapat meraih target yang kita memang tentukan. Nah, dari pelajaran pertama, yaitu Marvel menggunakan persona based positioning dalam memasarkan produk-produknya. Ini adalah pelajaran bagi kita, bagi UMKM atau perusahaan yang di Indonesia, agar dapat memanfaatkan strategi persona based positioning yang tepat dan selaras dengan persona target kita. Harapannya, brand dapat memberikan yang terbaik kepada pelanggan yang tepat, jadi tepat sasaran tuh, persona based positioning. Ingat ya. Nah, yang ketiga adalah pentingnya storytelling yang kohesif. Setelah 3 fase pertama MCU selesai, kini Marvel memulai fase keempatnya dan akan membuat ceritanya lebih besar lagi. Dengan dirilisnya Disney Plus, Marvel menetapkan standar baru dalam bercerita, yakni menayangkan acara baru yang mencakup lebih banyak film dan show. Amazing! Nah, meski berbeda fase, semua cerita yang dibuat oleh Marvel akan terikat dengan film Marvel lainnya dan membentuk Marvel Cinematic Universe yang lebih besar. Jadi ada hero Shang-Chi, ada hero Captain America, Spider-Man, dan Venom. Semua ini akan disambung semua. Jadi kalau dulu kan mungkin komiknya terputus-putus ya filmnya. Kalau ini adalah semua cerita menjadi kohesif dan sangat berhubungan, termasuk Doctor Strange. Jadi luar biasa nih, Marvel Cinematic Universe ini filmnya sangat berkaitan, dan ketika di launch film baru itu sangat booming. Sama halnya dengan Anda, apapun media yang dipilih untuk memasarkan produk atau layanan kepada audiens, diperlukan konsistensi yang tepat. Audiens juga perlu mendengar cerita yang kohesif, yang sama, sehingga brand akan dikenal dengan konsistensi yang bagus. Nah, dari strategi keduanya Marvel nih, yang tentang gimana caranya membuat storytelling yang kohesif, gimana nih, ada hikmah yang dipetik. Menurut saya nih, untuk UMKM atau perusahaan yang ada di Indonesia, sama halnya dengan Anda. Apapun media yang dipilih untuk memasarkan produk atau layanan kepada audiens, diperlukan juga konsistensi. Audiens juga perlu mendengarkan cerita yang kohesif, yang sama, sehingga brand akan dikenal dengan konsistensi yang bagus kayak gitu. Konsistensinya tetap. Seperti Disney nih, kalau kita lihat Disney kan konsistensinya bagus nih, apalagi kohesif ceritanya dengan film yang satu dan yang lainnya ini nyambung gitu. Ada film masing-masing hero
tapi nanti ada suatu saatnya semua hero ini bergabung nih gitu. Nah, strategi yang ketiga dari Marvel adalah ketahui kapan untuk berubah. Dengan diperkenalkan fase keempat di MCU di Disney Plus, Marvel tidak hanya akan berharap untuk mendapatkan pelanggan yang baru, tetapi mereka juga menjadikan Disney Plus sebagai platform andalan bagi para penggemar setianya untuk menikmati tayangan MCU yang lebih banyak dan lebih lengkap. Jadi ibaratnya ketika ada film baru nih dari MCU di fase keempat atau bahkan fase kelimanya, nanti mereka akan kembali lagi ke Disney Plus dengan langganan di langganan di Disney Plus dengan streaming, dan itu akan menjadi ekosistem dan mengikat para customer sehingga para customer akan menjadi lebih setia. Yang dimaksud evolusi adalah atau perubahan adalah ketika dahulu Disney belum menggunakan layanan streaming Disney Plus, jadi hanya konsep biasa, jadi membuat film lalu dijual di movie atau di bioskop teater. Tapi mulai pandemi ini, karena melihat Netflix juga sukses dan pertumbuhan yang sangat luar biasa, Disney akhirnya berevolusi dan melahirkan Disney Plus, sehingga Disney Plus ini diharapkan akan bisa bersaing dengan Netflix dan akhirnya menjadi ekosistem sendiri di Disney Plus, dan Disney Plus menjadi platform andalan customer untuk mendapatkan film terbaru dari Marvel Cinematic Universe. Nah, apa nih pelajaran ketiga dari Marvel Cinematic Universe yang dapat kita ambil terkait kapan kita mengetahui harus untuk berubah? Nah, menurut saya sebagai UMKM atau perusahaan yang ingin membangun brandnya, penting untuk menyadari tren pasar dan preferensi pelanggan yang terus berkembang. Perusahaan perlu berevolusi agar tetap relevan demi mempertahankan pelanggan dan memperoleh pelanggan yang baru yang lebih luas. Jadilah seperti Disney yang dulu mungkin bisnisnya konvensional, hanya menjual film ke teater, lalu sekarang menjadi perusahaan yang bisa dibilang lebih digital. Jadi setelah membuat film juga mereka selain menjualnya ke channel movie teater, tapi mereka juga menjualnya lewat Disney Plus yang menjadi ekosistem baru, platform baru yang mana customer juga udah pada paham ya, kalau ada film baru pasti nih nanti, kalau ada film baru dari Disney pasti nih nanti akan disiarkan di Disney Plus, sehingga ini akan menjadi streaming income yang baru buat Marvel atau buat Disney. Nah, itu adalah 3 strategi marketing yang kita dapat pelajari dari Marvel Cinematic Universe. Nah, menurut Anda bagaimana? Apabila Anda sebagai CEO di perusahaan Anda atau Anda sebagai founder dari UMKM Anda, apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai CEO untuk memperluas market Anda, menemukan pasar baru, dan membuat brand Anda semakin kuat di pasar? Tulis di komentar di bawah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.